Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai perwujudan demokrasi sesuai nilai Pancasila dan kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan perwujudan demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana contoh kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi dengan benar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu demokrasi. Ya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai falsafah Pancasila atau sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai pada Pancasila. Perwujudan demokrasi sesuai nilai-nilai pada Pancasila. Yang pertama adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan perwujudan demokrasi sesuai sila keempat Pancasila sebagai wujud nyata bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua adalah demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan wujud demokrasi sesuai dengan sila keempat, di mana di negara demokrasi warga negara itu bebas menyampaikan pendapatnya. Pembahasan yang kedua adalah terkait dengan kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat mengandung arti bahwa warga negara diperbolehkan menyampaikan aspirasinya di muka umum terkait dengan kebijakan pemerintahan dan kondisi negara. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Adapun dasar hukum dari kemerdekaan berpendapat itu adalah yang termuat dalam pasal 28 ayat 3 tentang hak menguraikan pendapat dan UU nomor 9 tahun 1998. Menyampaikan pendapat dengan benar. Sebelum kita menyampaikan pendapat di muka umum, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus menyampaikan pendapat dengan tertib dan dengan kata-kata yang santun. Yang kedua, pendapat tidak boleh memuat unsur sara dan tidak boleh provokatif ke hal yang negatif. Yang ketiga, pendapat harus disampaikan. Yang ingin disampaikan harus memiliki data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sarana menyampaikan pendapat di era keterbukaan informasi. Di era keterbukaan informasi, teknologi menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi, sehingga pendapat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara demonstrasi atau unjuk rasa langsung menyuarakan aspirasi. Dan yang kedua adalah dapat dilakukan melalui media sosial, yaitu dengan cara mengunggah foto atau video tentang pendapat kita. Tugasnya, silahkan kalian tonton video yang ditayangkan oleh guru ya. Dan untuk sebagai bahan refleksi, silahkan kalian kemukakan hal apa yang paling berkesan dari materi pembelajaran hari ini. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum semuanya.